Assalamualaikum, hai, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku buat apa? Ini adalah ide jajan atau cemilan untuk anak bekal sekolah bisa, untuk ide jualan ini juga bisa. Rasanya ini mirip dengan risol, tapi ini yang versi full isiannya. Dimakan dengan cocolan saus sambal ini enak banget. Cara bikinnya juga simple dan gampang banget. Ini adalah salah satu jajanan sehat dan yang pasti ini bikin kenyang karena dibikinnya dari kentang. Langsung aja cara buatnya gimana dan bahannya apa aja, ini dia. Yang pertama di sini aku sudah siapkan kentang. Ini aku gunakan 3 buah ukuran sedang. Kemudian kentangnya ini kita kupas terlebih dahulu ketiga-tiganya. Setelah semua kentang selesai dikupas, selanjutnya ini aku mau potong. Untuk motongnya ini aku potong kecil-kecil tapi tidak terlalu kecil karena ini selanjutnya nanti kentangnya akan dikukus ya. Jadi supaya cepat empuk ini aku potong sedang seperti ini. Kemudian ini dicuci bersih. Setelah kentang dicuci bersih, selanjutnya di sini aku sudah siapkan panci kukusan. Langsung aku masukkan kentang yang tadi sudah dicuci bersih dan juga dipotong-potong. Setelah itu ini tinggal dikukus. Lama mengukusnya di sini aku sekitar 20 menit atau sampai kentangnya ini empuk. Sambil nunggu kentangnya mateng, ini aku sudah siapkan bahan yang lain yaitu ada wortel dan juga daun bawang. Pertama ini wortelnya aku kupas dan daun bawangnya aku buang akarnya seperti ini. Setelah itu ini jangan lupa dicuci bersih juga. Setelah dicuci selanjutnya aku potong-potong wortelnya. Pertama ini aku potong tipis-tipis seperti ini, kemudian aku potong memanjang. Setelah itu aku potong kotak-kotak kecil. Kurang lebih nanti hasilnya seperti ini untuk wortelnya. Dan daun bawangnya sama, ini juga aku potong kecil-kecil seperti ini. Membuat cemilan ini simple banget dan gampang banget. Setelah semua wortel dan daun bawang selesai dipotong, selanjutnya ini aku gunakan bawang bombay setengah aja. Kemudian bawang bombay-nya juga sama, dipotong kotak-kotak kecil-kecil seperti ini. Kalau sudah bawang bombaynya selesai dipotong, selanjutnya ini aku siapkan 4 siung bawang putih. Bawang putihnya ini digeprek aja, kemudian dicop-cop kecil seperti ini. Kalau sudah, selanjutnya ini disisihkan terlebih dahulu. Kita kembali ke kentangnya. Ini kentangnya udah mateng. Ini aku tes dengan tusukan sate. Ini udah empuk semuanya. Selanjutnya ini untuk kentangnya masih kondisi panas, langsung aku mau hancurkan. Hancurkannya ini simple banget, aku pakai ulekan yang aku bungkus dengan plastik. Tinggal dihaluskan sampai dia benar-benar halus atau disesuaikan aja dengan selera. Kalau misalnya mau ingin ada tekstur kentangnya, ini nggak usah sampai halus banget. Kalau udah seperti ini aku sisihkan. Selanjutnya di sini aku mau tumis tadi yang bumbunya. Ini aku siapkan minyak, aku panaskan dulu, kemudian masukkan bawang putih dan juga bawang bombay yang sudah dipotong-potong dan juga sudah dihancurkan. Ini ditumis sampai harum. Sambil nunggu dia layu, ini langsung aku bumbuin dengan 1 sendok teh garam, kemudian 1 sendok teh kaldu bubuk, dan jangan lupa aku juga gunakan gula pasir di sini sebanyak 1 sendok teh juga. Jadi takarannya semuanya sama. Kemudian aku tambahkan juga dengan lada bubuk. Di sini aku gunakan sebanyak setengah sendok teh. Untuk bumbunya ini memang aku buat sedikit lebih asin karena nanti mau dicampur dengan adonan kentangnya. Jadi supaya nanti lebih terasa ya. Kalau kurang asin di sini nanti pasti akhirnya juga nggak asin ya. Kemudian ini aku tambahkan dengan wortel yang tadi udah dipotong dadu kecil-kecil seperti ini. Diaduk kembali sampai tercampur dengan merata. Supaya wortelnya ini empuk, aku tambahkan dengan sedikit air, sedikit aja airnya.
supaya wortelnya ini mateng ya, jadi nggak keras nanti pada saat udah jadi. Kalau sudah selanjutnya jangan lupa masukkan daun bawang yang tadi juga udah dipotong-potong kecil-kecil, masukkan semuanya. Setelah itu tinggal diaduk sampai tercampur dengan merata. Jangan lupa untuk tes atau dicicip rasanya. Kalau udah pas, selanjutnya ini tinggal ditunggu sampai mateng aja. Kalau sudah matang, selanjutnya ini langsung matikan kompornya dan diangkat, kemudian langsung dituang ke dalam kentang yang tadi udah dihaluskan ya. Ini aku masukkan semuanya. Setelah itu ini tinggal diaduk sampai tercampur dengan merata. Jadi kenapa tadi tumisan sayurnya dibikin agak asin? Karena dimasukkan atau dicampur dengan kentang supaya asinnya atau bumbunya ini terasa ya. Kalau misalnya tadi kurang asin, pasti di sininya nanti dia nggak asin. Jadi pastikan sedikit lebih asin. Kalau udah tercampur seperti ini disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini aku siapkan 2 sendok makan tepung terigu, kemudian aku tambahkan dengan sedikit air. Ini aku lagi buat untuk lem atau pengikatnya. Diaduk sampai tercampur rata kurang lebih seperti ini. Kalau sudah, ini disisihkan. Selanjutnya di sini aku udah siapkan kulit lumpia. Ini aku pakai yang instan aja, beli di pasar. Ini aku gunakan 4 kulit lumpia dan dijadikan satu kurang lebih seperti ini. Jadi 4 kulit lumpia jadi satu lembar besar seperti ini ya. Setelah itu kalau kulit lumpianya udah selesai direkatkan 4-4-nya, ini aku taruh adonan isiannya tadi di atasnya. Kemudian ini tinggal diratakan aja atau ditipiskan seperti ini. Kalau udah, selanjutnya jangan lupa dikasih olesan lem atau perekatnya di bagian ujung-ujungnya. Setelah itu ini tinggal dirapikan aja, digulung, kemudian bagian pinggir-pinggirnya juga dilipat. Setelah itu digulung ke depan sampai selesai. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Ulangi step ini sampai semua adonannya selesai. Dan untuk yang ini adalah adonan tepung terigu dan juga air. Ini nanti untuk baluran di luarnya ya. Dan ini adalah tepung rotinya. Jadi siapkan 2 bahan ini kalau semuanya udah selesai digulung. Selanjutnya ini gulungan adonan yang tadi, ini kita masukkan ke adonan tepung terigunya yang ini. Selanjutnya ini pastikan semuanya mengenai adonan terigu dan airnya ya. Setelah itu baru ditaruh di tepung roti. Pastikan semua bagian ini tertutup sempurna dengan tepung rotinya. Jangan sampai ada yang tidak ketutup. Kalau udah kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Ini bisa dibilang risol tapi versi yang gede banget. Satu resep yang aku buat ini bisa jadi 4 buah adonan risol yang gede seperti ini ya. Setelah itu ini tinggal digoreng aja di minyak yang panas. Jangan lupa dibolak-balik supaya warnanya ini merata. Untuk menggorengnya ini gunakan api sedang aja, jangan terlalu besar supaya nggak cepet gosong dan warnanya juga bagus. Kalau warnanya udah mateng, coklat keemasan seperti ini, kemudian angkat dan tiriskan. Kalau sudah ditiriskan, minyaknya udah berkurang, selanjutnya ini tinggal kita potong-potong sesuai dengan selera. Satu buah risol ini aku potong menjadi 6 bagian. Jadi dari satu resep ini bisa menghasilkan 6 kali 4, jadi 24 potongan risol ya. Dan ini bagian dalamnya bisa dilihat cantik banget. Dimakan cukup dengan saus sambal ini udah enak banget. Bisa untuk dijadikan ide bekal anak sekolah atau untuk sajian pada saat arisan atau kumpul keluarga. Untuk teksturnya sendiri ini bagian luarnya ini garing crispy, tapi pada saat digigit di bagian dalamnya ini empuk banget dan lumer karena kentangnya tadi dihaluskan terlebih dahulu ya. Dan wortelnya ini juga nggak keras, asinnya ini juga pas, bumbu-bumbunya ini pas semuanya. Dan ini aku mau cobain cocol dengan menggunakan saus sambal. Ini enak banget sih. Aku sendiri ini bisa habis banyak banget.
Untuk Bunda dan teman-teman semua, aku mau ingetin dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya. Tonton juga resep-resep masakan yang lainnya dari channel YouTube ini. Ini bisa juga untuk jadikan ide jualan, tinggal ditaruh saus di dalamnya seperti ini. Jangan lupa cobain resep ini dapur kalian masing-masing, dan terima kasih udah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum.